Halo, perkenalkan nama saya Edi Patisangaji. Saya sebagai Building Management di salah satu perusahaan bank, yaitu Bank Sentral Asia di KCU Green Garden. Saya sebagai pengelola gedung. Dengan terus bertumbuhnya populasi dunia, kota-kota kita berkembang dengan pesat. Bersama dengan itu, permintaan energi semakin meningkat, memberi tekanan pada sumber daya kita dan lingkungan. Tapi, bagaimana jika ada cara untuk mengurangi konsumsi energi di gedung-gedung tanpa biaya tambahan? Dalam video ini, kita akan menjelajahi strategi sederhana namun efektif untuk menghemat energi di gedung-gedung. Membantu menciptakan masa depan yang lebih berkelanjutan tanpa menambah biaya. Mari kita lihat bagaimana perubahan kecil bisa membawa dampak besar. Berikut adalah beberapa langkah praktis yang bisa dilakukan untuk menghemat energi di gedung. Yang pertama, kita bisa melakukan dengan manajemen pencahayaan, di mana kita bisa memaksimalkan penggunaan cahaya alami seperti kita membuka tirai dan jendela untuk memanfaatkan sinar matahari sebanyak mungkin. Kemudian kita bisa matikan lampu yang tidak digunakan atau kita bisa membagi zona pencahayaan, di mana kita hanya menyalakan lampu di area yang benar-benar dibutuhkan. Poin kedua adalah pengaturan HVAC, Heating, Ventilation, and Air Conditioning. Kita bisa atur suhu dengan bijak seperti setting termostat pada suhu yang sesuai dan nyaman. Hindari pengaturan suhu yang terlalu ekstrim. Kemudian kita bisa menggunakan ventilasi alami, buka jendela untuk ventilasi alami saat cuaca mendukung, mengurangi beban pada sistem HVAC. Jangan lupa kita untuk menutup pintu dan jendela, pastikan bahwa pintu dan jendela tertutup dengan rapat untuk mencegah udara dingin atau panas keluar. Yang ketiga, bisa manajemen peralatan elektronik. Matikan peralatan setelah digunakan seperti komputer, printer, fotokopi, dan peralatan lainnya. Kita juga bisa menggunakan mode hemat energi di mana kita bisa mengatur fitur sleep atau hibernate pada komputer dan peralatan lainnya untuk mengurangi konsumsi daya saat digunakan. Poin keempat, kita bisa menggunakan kebijakan penggunaan energi, di mana kita bisa membuat atau mensosialisasikan kebijakan hemat energi kepada para karyawan. Poin kelima, pemantauan dan evaluasi konsumsi energi. Audit energi internal dilakukan secara sederhana untuk mengidentifikasi area mana yang bisa mengkonsumsi energi terlalu banyak. Yang keenam, optimalkan penggunaan fasilitas gedung, di mana kita harus menjadwalkan penggunaan gedung, atur jadwal penggunaan gedung secara teratur sehingga sistem pencahayaan dan HVAC bisa dimatikan di luar jam kerja atau saat tidak digunakan. Gunakan air secukupnya dan matikan air jika sudah tidak digunakan. Gunakan tangga utama jika hanya menuruni atau menaiki satu lantai. Kita sudah melihat bersama-sama bagaimana langkah-langkah sederhana bisa membawa perubahan besar dalam menghemat energi di gedung ini. Mulai dari mematikan lampu yang tidak digunakan hingga mengoptimalkan penggunaan AC, semua itu bisa kita lakukan tanpa mengeluarkan biaya tambahan. Dengan kesadaran dan kerjasama, kita bisa menjaga gedung ini tetap nyaman, efisien, dan ramah lingkungan. Saya mengajak semua pihak, baik karyawan, pengunjung, maupun pengelola gedung, untuk terus berkomitmen dalam upaya penghematan energi ini. Setiap tindakan kecil yang kita lakukan hari ini akan memberikan dampak besar bagi masa depan kita. Terima kasih telah menyaksikan dan berpartisipasi bersama. Kita bisa menciptakan perubahan, mari kita jaga gedung ini dan bumi kita tetap hijau dan sehat. Sampai jumpa dan tetap semangat dalam menghemat energi.